Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya mengganti roller Vespa Sprintmatic menggunakan roller bawaan ataupun roller original dari Vespa Sprintmatic itu sendiri, dengan menggunakan roller ukuran di bawah standar dari bawaan Vespa Sprintmatic. Seperti apa teman-teman videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Seperti yang dijelaskan tadi di awal video, di video kali ini saya akan mengganti roller standar dari Vespa Sprintmatic ini. Nah, teman-teman, di sini saya bakalan menurunkan berat dari bobot roller yang tadinya 15 gram bawaan standar dari Vespa Sprintmatic-nya, bakalan saya turunkan 3 gram menjadi 12 gram. Nah, kenapa saya turunkan 3 gram? Di sini bakalan saya infokan untuk teman-teman, karena di sini saya menggunakan motor Sprintmatic ini untuk harian ya teman-teman. Jadi disarankan untuk penggantian roller ini untuk pemakaian harian jangan diselang-seling ukuran dari bobot berat gramnya. Jadi penggantian roller untuk harian baiknya dipakaikan ukuran bobot berat roller yang sama rata teman-teman. Dan bila ingin menurunkan bobot berat roller dari standar, disarankan baiknya diturunkan 3-2 gram dari roller standar bawaan motor Vespa Sprintmatic-nya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengganti roller standar bawaan motor Vespa Sprintmatic ini menggunakan roller dari original Vespa Sprintmatic itu sendiri, teman-teman. Dan ini perjalanan menuju bengkel resmi Vespa, dan saya akan membeli roller dengan ukuran 12 gram teman-teman. Kenapa di sini saya masih menggunakan roller original dari Vespa Sprintmatic? Dikarenakan dari bahan materialnya teman-teman sangat kuat teman-teman. Terbukti di motor standar bawaan Sprintmatic ini yang masih 15 gram, usianya ini motor sudah kurang lebih 3 tahun dan si roller itu masih bagus teman-teman, tidak ada aus ataupun kemakan ya. Jadi si bentuknya masih bulat sempurna, cuman dari ketebalannya dia sudah berkurang ya. Jadi ini memang harus waktunya diganti juga teman-teman. Dan sekalian saya akan membeli juga sliding dari rumah roller teman-teman, karena di sini si sliding rollernya sudah longgar dan sudah mengeluarkan bunyi jika motor sedang melaju teman-teman, dan sudah waktunya diganti juga ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa di sini saya ingin menurunkan bobot berat dari roller standar bawaan Vespa Sprintmatic ini menjadi 13 gram. Nah, jika mengganti berat roller yang lebih ringan, tidak dapat dipungkiri teman-teman akan membuat akselerasi membaik ya. Jadi teman-teman jika ingin mengejar akselerasi, disarankan turun 3-2 gram dari bobot jumlah berat standar motornya. Namun akan kehilangan momentum saat di kecepatan tinggi. Kekurangannya itu teman-teman. Hal ini diakibatkan oleh gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh roller yang bobotnya lebih ringan dari bawaan standar. Contoh untuk Vespa Sprintmatic, bobot berat standarnya adalah 15 gram dan diturunkan ke roller yang bobotnya lebih ringan menjadi 12 gram. Di sini bakalan saya kasih gambaran ataupun analogi sedikit teman-teman. Apabila kita mengganti roller standar yang 15 gram dengan menurunkan bobot berat gram menjadi 13 gram, efek pada motor tarikan akan lebih ringan secara teori ya teman-teman. Ibarat teman-teman di sepeda gunung memindahkan gear bagian depan, itu biasa di sepeda gunung ada gear bagian depan.
dan di situ ada pengoperannya teman-teman ya. Teman-teman operkan untuk bagian gear depan dioperkan ke bagian gear yang kecil, dan untuk gear bagian belakang teman-teman operkan ke gear bagian yang besar. Nah di situ coba teman-teman rasakan, maka tarikan sepeda itu akan lebih ringan. Nah otomatis tarikan kalau di motor, putaran mesin jadi lebih enteng sehingga akselerasi akan membaik teman-teman. Nah seperti itulah gambaran sedikit kenapa roller saya ganti dan saya turunkan menjadi 12 gram untuk mengejar akselerasi teman-teman. Karena untuk harian sangat cocok, untuk pemakaian dalam kota pun sangat cocok. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di bengkel resmi Piaggio, dan di sini saya bakalan membeli terlebih dahulu roller dan sliding dari rumah rollernya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah dua dari part bagian CVT Vespa Sprintmatic yang sudah saya beli tadi di bengkel resmi Piaggio nya. Di sini saya pegang ini merupakan sliding dari rumah roller teman-teman, yang berwarna kuning, yang sepaket berisi 3. Ini harganya saya lupa ya berapa tadi, dan ini merupakan roller. Di sini 12 gram, dia berwarna putih ya teman-teman, satu set dengan jumlah 6. Dan untuk roller bawaan standarnya dia berwarna hitam yang 15 gram itu. Oke teman-teman, sekarang saya di sini bakal langsung proses untuk pemasangan dari roller dan sliding rumah roller ini. Oke teman-teman, hal pertama yang bakalan saya lakukan untuk mengganti roller dari Vespa Sprintmatic ini, pertama-tama saya akan membuka cover dari CVT Vespa Sprintmatic ini. Dan untuk video lengkap bagaimana cara membuka cover CVT Vespa Sprintmatic, bakalan saya cantumkan link videonya nanti di bagian deskripsi ya teman-teman. Nah di sini videonya sengaja saya cepatkan ya, karena untuk menghemat durasi ya teman-teman. Nah ini tadi roller dan sliding dari rumah roller yang sudah tadi saya beli. Nah ini teman-teman, roller bawaan standar dari Vespa Sprintmatic, berwarna hitam dengan bobot beratnya 15 gram ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman lihat, ini sliding dari rumah roller, dan sudah tampak lihat di video dia sudah longgar ya teman-teman, dan sudah waktunya diganti. Kalau dia longgar seperti itu nanti bakalan menimbulkan bunyi di bagian CVT ya teman-teman. Nah ini roller dengan ukuran 12 gram, bawaan original dari Vespa Sprintmatic-nya, dari pabrikan Piaggio nya maksudnya, dan dengan ukuran bobot berat 12 gram, dia berwarna putih ya teman-teman. Dan ini cara memasangkan roller di rumah rollernya teman-teman. Nah sekarang tinggal pasang sliding rumah rollernya yang berjumlah 3 dengan warna kuning. Nah di sini bisa teman-teman lihat, kalau produknya masih baru, dia bakalan nempel erat ya, tidak bakalan ada goyang, tidak ada ronggar di bagian penutup rumah rollernya teman-teman. Nah teman-teman, efek kalau si sliding dari penutup rumah roller ini sudah longgar ataupun sudah jelek, nanti di bagian CVT akan menimbulkan bunyi ya teman-teman. Nah teman-teman, semua roller sudah terpasang dan sekarang tinggal ditutup menggunakan penutup rumah roller, dan pastikan harus bermain seperti itu teman-teman, penutup dari rumah rollernya. Nah nanti akibatnya kalau si tutup dari rumah roller ini tidak loncer seperti tadi atau tidak bermain, maka di motor bakalan berat untuk tarikan ya teman-teman. Dan sekarang tinggal memasangkan bos. Sebelum memasangkan bos, teman-teman jangan lupa bersihkan terlebih dahulu bagian bos dan lumuri dengan grease ataupun stempet khusus untuk CVT ya teman-teman. Nah di sini di dalam melumuri bos drive ini menggunakan grease, teman-teman harus berhati-hati.
Jangan terlalu banyak menggunakan grease di BOSS ini, gunakan saja secukupnya teman-teman, dan jangan sampai mengenai ujung bulatan ini teman-teman. Dan sebelum dipasangkan, teman-teman harus mengelapnya terlebih dahulu ya, untuk memastikan si grease tidak ada di bagian ujung bulatan tersebut, dengan tujuan agar nanti apabila sudah panas si grease ini tidak mencair ke bagian roller dan nantinya akan menghambat kinerja dari roller CVT Vespa Sprintmatic ini. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja si BOSS-nya ke bagian tengah rumah roller teman-teman. Dan setelah terpasang, jangan lupa dilap juga. Pasti ada sisa grease yang keluar sedikit. Dan sekarang tinggal dipasangkan kembali teman-teman rumah rollernya. Setelah rumah roller ini terpasang di tempatnya, teman-teman harus mengelapnya kembali untuk memastikan agar tidak ada sisa grease yang menempel di bagian rumah roller. Pasang kembali semua part dari bagian dalam Vespa CVT Sprintmatic ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini tadi saya sudah mencoba dari performa motor Vespa Sprintmatic ini setelah penggantian roller menggunakan roller 12 gram. Nah di sini memang tarikannya jadi lebih enteng, untuk akselerasi dapat. Jadi untuk pemakaian harian ataupun dalam kota sangat cocok teman-teman. Tetapi untuk luar kota ataupun touring, apalagi jalan lurus, sangat-sangat tidak recommended teman-teman. Nah di sini si suara mesin meraung lebih keras ya, dikarenakan roller 12 gram itu ringan bobotnya, jadi dimana untuk melontarkan roller tersebut, si roller tidak langsung melontar karena bobot yang ringan tadi. Nah untuk melontarkan roller yang 12 gram ini, agar melontarnya cepat, agar bisa melontar, diperlukan tenaga mesin yang besar. Oleh karena itu sangat wajar apabila raungannya bakalan sedikit lebih keras teman-teman dari mesin Vespa Sprintmatic ini. Tetapi secara overall keseluruhan untuk harian dan dalam kota sangat cocok teman-teman. Nah seperti itu kurang lebih performa dari penggantian roller 12 gram di Vespa Sprintmatic. Tetapi penilaian seseorang dan ekspektasi seseorang pastilah berbeda. Ini menurut pribadi saya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian videonya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.